Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu dalam acara masa pengenalan siswa baru di hari yang kedua ya, bersama Bapak sekarang. Mudah-mudahan pada hari ini Bapak jumpai anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Semangat. Nah, perkenalkan dulu nama Bapak. Ya, bisa anak-anak baca. Anak Agung Oke Suwardana. Ya, jadi bisa anak-anak nanti memanggil Pak Oke. Ya. Kemudian alamat Satrekawan Klungkung ya. Mungkin ada anak-anak yang dari Klungkung, nanti silakan bisa mampir-mampir kalau pulang kampung ya. Satria ya, di sebelah timur Tukadunda ya pastinya. Nah, sementara Bapak masih pulang pergi ya, masih ngajar setiap hari ya. Nah, yang perlu anak-anak ketahui juga, nah di sini Bapak nanti akan mengajar atau bawakan materi IPA ya, khususnya anak-anak yang sudah kelas 9. Kalau ada anak yang suka ya dengan pelajaran IPA, bisa anak-anak menghubungi, nanti cari Bapak ya, berkonsultasi ya. Nah, itulah perkenalan Bapak. Mungkin sambil jalan nanti mudah-mudahan kita bisa nanti anak-anak masuk tatap muka langsung ke sekolah ya, kita bisa bertegur sapa ya. Nah, kalaupun tidak nanti misalnya ketemu di jalan, anak-anak silahkan nanti menyapa Bapak duluan ya. Nanti Pak pasti akan menyapa balik ya, karena Pak kan belum bisa mengenali anak-anak semua ya. Nah, itu perkenalan Pak dulu. Nah, anak-anakku khususnya peserta didik baru ya, tahun pelajaran 2021-2022 SMP PGRI 5 Denpasar. Pertama-tama Pak mengucapkan selamat dulu. Selamat ya datang. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMP PGRI 5 Denpasar. Nah, anak-anakku, sebelum anak-anak mendaftar di sini di SMP PGRI 5, sudah barang tentu anak-anak pasti terlebih dahulu mencari atau mendaftar di sekolah negeri ya. Wajar saja ya, karena kita sebagai anak Indonesia, kita wajib ya, berhak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah ya, kita miliki bersama. Nah, namun demikian perlu anak-anak ketahui, dari sekian banyaknya sekolah SD yang ada di Kota Denpasar, menamakan kelas 6 itu kurang lebih 13 ribuan ya, 13 ribuan. Nah, sedangkan yang bisa ditampung oleh SMP negeri sekota Denpasar itu hanya sekitar 4 ribuan. Jadi adalah lagi kira-kira 9 ribuan ya, anak-anak yang lulus SD tidak bisa direkrut diterima di sekolah negeri di Kota Denpasar. Nah, namun demikian anak-anak janganlah berkecil hati ya, jangan bersedih, karena masih ada tempat lain ya, sekolah lain yang bisa sebagai tempat anak-anak nanti belajar ya, mencapai cita-citanya ya, seperti di sekolah ini ya, SMP PGRI 5 Denpasar, yang sudah barang tentu tidak akan jauh berbeda ya kualitasnya dengan SMP negeri yang ada di Kota Denpasar.
Denpasar. Nah, boleh anak-anak silakan nanti tanya-tanya pada kakak-kakak yang sudah kelasnya yang sudah tamat duluan ya, bagaimana keberadaan prestasi akademis SMP PGRI 5 Denpasar, terutama di bidang karakter, kedisiplinan. Jadi SMP PGRI 5 ini masih mengutamakan kedisiplinan ya, nomor 1. Setelah disiplin baru selanjutnya akademis. Nah, untuk itu anak-anak tidak usah berlarut dalam kesedihan, tidak usah larut berkecil hati. Marilah kita di sini belajar. Kalau niat kita sudah belajar, dimanapun, bagaimanapun tempatnya, kita akan bisa mencapai sukses, mencapai cita-cita. Nah, itu sekali lagi Pak ucapkan semangat, selamat datang di SMP PGRI 5 Denpasar. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMP PGRI 5 Denpasar. Mari bangkit belajar. Nah, anak-anakku, ini adalah merupakan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi anak-anak. Artinya apa-apa atau bagaimana keberadaan sekolah, apa saja yang dimiliki, yang dapat nanti menunjang di dalam anak-anak mengikuti proses pembelajaran, sehingga anak-anak nanti bisa sukses dan berakhir. Nah, demikian juga anak-anak, sampai saat ini Bapak katakan anak-anak belumlah 100% bergabung atau sebagai warga SMP PGRI 5 Denpasar. Kenapa begitu? Karena anak-anak melamar mendaftar di SMP PGRI 5 Denpasar pasti melalui beberapa tahapan ya. Ada tahapan pendaftaran administrasi, ada tahapan pendaftaran kembali. Di sana anak-anak mendapatkan pakaian lengkap. Nah, kemudian itu baru anak-anak kurang lebih katakan 90% baru menjadi anggota SMP PGRI 5 Denpasar. Jadi masih lagi 10% belum. Nah, inilah di masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ini anak-anak harus mendapatkan nilai supaya menjadi 100%. Jadi lagi 10%. Nah, karena itu marilah ikuti MPLS ini dengan baik, tertib, disiplin ya, untuk bisa anak-anak lolos lagi 10%. Mudah-mudahan bisa semuanya lolos ya, tidak lagi kalau tidak lolos bisa mengikuti kembali ya di tahun yang akan datang, supaya tidak begitu. Nah, karena itu masing-masing nanti narasumber atau instruktur pasti akan memantau anak-anak secara seksama, menilai apakah dengan melihat absensi, apakah dengan tugas-tugas nanti yang akan diberikan. Anak harus secara seksama terus mengikuti MPLS ini ya, supaya jangan nanti anak-anak mengulang lagi ya. Mari kita tetap semangat belajar. Nah, anak-anakku, khususnya siswa baru SMP PGRI 5 Denpasar, pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, atau disingkat wawasan kebangsaan. Nah, kenapa materi ini selalu diberikan?
Waktu sejak SD sudah diberikan, SMP sekarang diberikan, nanti di SMA diberikan lagi, di perkuliahan lagi diberikan, ya, tentang berbangsa dan bernegara. Nah, sudah barang tentu ini pasti ada sesuatu, ya, pasti ada permasalahan di bidang kita berbangsa dan bernegara. Ya, kalau tidak ada permasalahan, tidak mungkin kita diberikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, apakah permasalahan-permasalahan bangsa selama ini? Nah, mari kita ikuti. Melemahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Nah, anak-anakku, Pancasila ini sudah disepakati, ya, sudah digali dengan susah payah para pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan kita untuk sarana persatuan, mempersatukan seluruh rakyat Indonesia di dalam berjuang untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Nah, seiring perkembangan zaman, ternyata ada yang salah pemahaman, ya. Ada yang menganggap, mungkin ada yang menganggap bahwa Pancasila adalah sebagai sarana saja atau alat saja untuk mempersatukan dan mencapai kemerdekaan. Kalau kita sudah merdeka, karena dia sebagai alat, maka dia boleh dibuang. Mungkin ada yang berpemahaman seperti itu. Nah, itu salah besar. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan kembali bangkitkan untuk menegakkan pemahaman kita tentang pengamalan Pancasila. Nah, inilah permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua adalah penerapan sistem hukum yang kurang baik. Mungkin ada di antara kalian yang suka menonton televisi, ya, suka menonton berita bagaimana perjalanan penegakan hukum kita, ya. Ada masyarakat yang berpendapat bahwa kalau yang kaya kena masalah hukum, dia bisa membeli pengacara, membayar, sehingga hukumannya akan jadi ringan. Sedangkan bagi kita rakyat kecil yang tidak punya uang untuk membayar pengacara, maka hukuman kita bisa akan lama, ya, berat. Nah, itulah ada permasalahan seperti itu di negara kita. Nah, sehingga ini perlu juga diperbaiki. Masalah selanjutnya adalah rendahnya ketahanan masyarakat terhadap pengaruh negatif dari globalisasi. Nah, anak-anakku, tidak bisa kita pungkiri kita tidak bisa hidup di Indonesia saja, di Bali saja. Kita ini sekarang sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia, masyarakat global. Sudah barang tentu lingkungan kita nanti banyak yang akan ada masuk dari luar. Bisa yang berdampak positif, bisa yang berdampak negatif. Nah, yang dampak negatif inilah kita masih kurang daya tahan kita terhadap dampak pengaruh-pengaruh negatif masyarakat global. Nah, ini perlu kita lagi kukuhkan, ya, tegakkan. Melemahnya pewarisan dan implementasi nilai-nilai luhur bangsa, budaya bangsa Indonesia. Ya, misalnya tentang mufakat, gotong royong, saling menghormati di masyarakat. Nah, itu sudah mulai menurun, ya. Musyawarah mufakat mulai menurun, gotong royong mulai menurun, saling menghormati juga melemah, ya. Nah, intinya dari semua permasalahan ini adalah menurunnya wawasan kebangsaan. Jangankan anak-anak kita yang masih kecil-kecil, ya,
Nah, kalau anak yang suka nonton televisi, lembaga sebesar lembaga KPK, sebesar KPK itu ada juga yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Nah, bagaimana pemimpin negara tidak lolos tes wawasan kebangsaan? Bagaimana jadinya negara ini? Nah, inilah nanti tugas anak-anak sebagai generasi memperbaiki ini semua. Dan anak-anak kita sebagai bangsa, generasi penerus bangsa Indonesia, mestinya kita bersyukur, berbangga, dan berterima kasih. Nah, kenapa begitu? Kita bersyukur, anak-anak bersyukur karena anak-anak dilahirkan di zaman ini ya, di zaman yang serba ada, serba sudah maju, serba canggih, serba teknologi. Kalau kita bandingkan pada zaman dulu sebelum kita merdeka, mungkin anak-anak sudah mempelajari bagaimana latar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan kita. Ya. Kita sebagai generasi tidak boleh lupa nanti dengan sejarah, harus kita pelajari bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Jadi kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Tentunya kita harus berterima kasih ya kepada para pejuang, para pahlawan yang sudah dengan jerih payah hingga berdarah-darah memperjuangkan sehingga kita bisa mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bagaimana kita lihat ilustrasinya? Ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, itulah bagaimana para pahlawan kita memperjuangkan ya, dengan jerih payah, dengan berdarah-darah hingga kita bisa mencapai kemerdekaan dan anak-anak nikmati di sekarang ini ya. Jadi anak-anak silakan nanti baca-baca ya bagaimana sejarah perjuangan kemerdekaan kita. Nah, sebenarnya anak-anak,
wawasan kebangsaan itu sudah ada ya sejak dulu. Sejak rakyat Indonesia itu berusaha berjuang ya untuk membebaskan diri dari penjajahan. Ya, sudah ada. Ya. Nah, sehingga nanti di dalam perkembangannya, di dalam perjuangan Indonesia itu muncullah kesadaran bahwa kita tidak mungkin akan bisa bebas dari penjajah ya. Kita tidak mungkin akan bisa merdeka kalau kita masih kedaerahan, kalau kita masih berpisah-pisah. Jadi kita haruslah, kekuatan kita harus penuh bersatu seluruh Indonesia. Nah, kita harus bersatu, itu barulah kita akan bisa mencapai kemerdekaan. Itu sudah disadari ya. Nah, dibuktikan dengan lahir Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Di sana sudah diikrarkan persatuan Indonesia, persatuan pemuda Indonesia, bahwa bertanah air satu kepada Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, rasa nasionalisme semakin kuat ya, semakin kuat, memiliki kehendak bersama, konsep yang jauh ke depan. Nah, untuk kelangsungan hidup nanti bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Nah, akhirnya diperolehlah hasil ya, dicapai hasil puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi kita bisa memperoleh kemerdekaan. Jadi kemerdekaan Indonesia ini bukanlah hadiah ya, bukan hadiah dari bangsa-bangsa lain. Jadi ini merupakan jerih payah perjuangan para pahlawan kita. Nah, meskipun kita sudah bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 45, namun perjuangan bangsa Indonesia belumlah berakhir sampai di sana. Kenapa begitu? Karena kita negara baru merdeka ya, kita belum siap. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita isi? Apa yang harus kita perbuat untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini? Makanya semuanya bingung ya. Nah, sehingga lagi berdiskusi-diskusi ya, sidang-sidang seluruh rakyat Indonesia, sehingga mencapailah kesepakatan ya, dicantumkan dulu tujuan, apa sebenarnya tujuan bahasa Indonesia ke depan. Nah, dicantumkanlah tujuan, cita-cita bahasa Indonesia itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, bagaimana cara melindungi seluruh rakyat Indonesia ini, baik dari penjajahan, dari rongrongan negara-negara lain, dari rongrongan ideologi-ideologi yang lain. Ya, inilah cita-citanya pertama. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nah, sebenarnya ini tujuan utama kita adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi seluruh rakyat Indonesia supaya bisa maju, bisa sejahtera, ya, memperoleh keadilan dan kemakmuran. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana rakyat seluruh Indonesia hingga di pelosok-pelosok supaya bisa ikut cerdas, ikut mengenyam pendidikan. Ya. Ini cita-citanya Indonesia. Kemudian yang terakhir, tadi kita sebagai masyarakat dunia global, sepatutnya lah kita ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya, supaya dunia ini bisa aman. Nah, ini sudah sering dibuktikan, kita ikut terlibat di dalam di negara-negara yang bersengketa, ya. Ya, sekali lagi
permasalahan bahasa Indonesia yang sudah tadi Pak jelaskan ya. Nah, bagaimana caranya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada kondisi saat ini ya, seperti yang tadi itu. Nah, oleh karena itulah kita perlu pemahaman, pemantapan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan. Kita mantapkan lagi wawasan kebangsaan kita. Ya. Nah, sebenarnya sangat mudah, cuma ada 4 konsensus ya, 4 kesepakatan yang harus kita tegakkan, harus kita laksanakan untuk memantapkan wawasan kebangsaan kita. Nah, apa itu? Yang pertama adalah Pancasila ya, dasar negara kita. Ini adalah mendasari sebagai pedoman dari apapun yang akan kita lakukan ya, perilaku kita di masyarakat, di negara, di rumah ya. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Nah, ini adalah merupakan peraturan yang tertinggi. Ini sebagai pedoman nanti untuk membuat undang-undang yang lain, peraturan-peraturan yang lain. Yang ketiga adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini harus menjadi harga mati ya, tidak boleh ditawar. Bhinneka Tunggal Ika, kita menyadari bahwa kita bangsa Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau, beribu-ribu suku bangsa, banyak budaya, adat istiadat, agama, bahasa. Nah, tetapi kita tetap dengan satu tujuan, ya, tetap dengan satu tujuan, yaitu tujuan negara Republik Indonesia. Nah, kalau ini keempat pilar ini sudah bisa kita laksanakan, sudah kokoh di diri masing-masing, maka inilah yang mencerminkan nanti jati diri bangsa Indonesia. Bukan jati diri pribadi-pribadi, melainkan jati diri bangsa Indonesia yang akan bisa membangun ketahanan bangsa ya, kita akan tahan dan akhirnya memperkokoh NKRI. Nah, sekarang bagaimana kita, terutama anak-anak masih usia belajar di sekolah, bagaimana caranya supaya bisa menegakkan ini? Nah, yang paling gampang dilaksanakan itu adalah tentang Pancasila. Ini yang karena ini menjadi dasar dari seluruh perilaku kita sehari-hari. Bagaimana caranya anak-anak nanti menghayati, memahami dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila ini? Nah, itulah yang perlu anak-anak laksanakan. Ya, Pancasila mungkin anak-anak sudah tahu, hafal semua ya. Dari 2 kata, panca dan sila. Panca ini artinya 5, sila ini artinya dasar. Ada 5 yang mendasari perilaku-perilaku dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia ya, sebagai bangsa Indonesia. Ya, sila yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Tentunya anak-anak semua sudah hafal ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sudah dicantumkan di dalam proklamasi pembukaan Undang-Undang 45 dan juga pada batang tubuhnya, bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidaklah semata-mata dihasilkan karena perjuangan rakyat Indonesia ya. Meskipun kita sebagai rakyat Indonesia hanya bisa berjuang, berusaha, namun yang menentukan adalah Dia ya, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita hanya bisa berusaha menjalankan saja. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam hal ini, ini akan mendasari bagaimana hubungan kita antara manusia-manusia, antara teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana hubungan kita
kita harus adil ya, dan beradab sesuai dengan manusiawi. Persatuan Indonesia, nah, sudah tadi. Kalau kita tidak bersatu seluruh rakyat Indonesia, kita tidak mungkin bisa mencapai kemerdekaan ya. Kita tidak bisa mungkin terlepas dari bangsa-bangsa penjajah. Nah, inilah nanti tugas anak-anak juga untuk melakukan, mengamalkan di rumah ya, di rumah, di masyarakat atau di sekolah ya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anakku, setelah kita mencapai kemerdekaan, bebas dari bangsa penjajah, kita memilih negara kita adalah negara republik, yaitu yang demokratis, demokrasi. Nah, artinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang menentukan segala apa kebijakan-kebijakan negara ya. Baik dia akan melalui permusyawaratan, musyawarah mufakat, maupun juga bisa perwakilan ya. Karena kita tahu bahwa kita ini terdiri dari banyak pulau, jauh-jauh, banyak suku bangsa, bahasa, budaya, agama, maka kita bisa memakai perwakilan. Yang kelima, inilah tujuan daripada bangsa Indonesia yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, supaya bisa menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, pendidikan ya, kecerdasan, baik kebutuhan sandang, pangan, papan, supaya bisa secara adil di seluruh rakyat Indonesia, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa ataupun di pelosok-pelosok. Nah, itulah cita-cita daripada bangsa Indonesia ke depan. Nah, sekarang bagaimana caranya anak-anak melaksanakan, mengamalkan sila-sila, kelima sila dari Pancasila ini, baik di rumah, baik di sekolah, ataupun nanti di masyarakat. Nah, itu nanti tugas anak-anak ya, melaksanakan atau mengamalkan sila-sila dari Pancasila ini. Nah, untuk lebih gampangnya anak-anak nanti mengamalkan sila-sila dari Pancasila ini, nah, baiklah kita perlu lihat butir-butir pengamalan dari sila-sila dari Pancasila supaya lebih gampang, lebih spesifik. Sila ketuhanan kesatu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah yang paling mutlak ya. Ingat tadi kita tidak mungkin akan bisa melaksanakan apa saja kegiatan kita kalau tidak ada karunia ridho dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Ya, seperti tadi, bangsa Indonesia percaya sekali bahwa kemerdekaan, perjuangan pahlawan kita tidak mungkin akan bisa tercapai kalau tidak ada kehendak ridho atau karunia dari beliau, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, karena bangsa Indonesia, negara kita percaya dan takwa terhadap Tuhan Indonesia, sedangkan kita adalah ini manusia Indonesia, sudah seharusnya ya kita anak-anak harus juga percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Nah, namun demikian, bagaimana caranya percaya? Itu sesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Misalnya kalau yang beragama Hindu kan sembahyang ke pura, yang agama Islam silakan sembahyang sholat masjid, Kristen di gereja, sama Buddha di kuil, ya. Agama Konghucu ya, di kuil dan sebagainya, ya. Pengamalan sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ini bisa juga diwujudkan dengan tingkah laku, perilaku saling menghormati, bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Ya, kita harus membina kerukunan umat di antara semua umat beragama. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhannya. Ya, jadi itu biarkan saja, itu adalah pribadi, tidak boleh kita mempengaruhi, ya, tidak boleh kita mempengaruhi orang lain untuk memeluk agama, salah satu agama. Jadi biarkan itu hubungannya antara dia dengan Tuhannya masing-masing. Ya, oleh karena itu kita bebas, ya, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itulah tadi beberapa contoh, ya, pengamalan sila-sila dari Pancasila di dalam kehidupan sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, khususnya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, kemudian pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anak-anak kita ya, sebagai diciptakan ya, oleh Tuhan itu dalam keadaan yang sama ya. Nah, oleh karena itu kita tidak bolehlah membedakan antara sesama manusia ya. Apalagi kita membedakan derajat ya, derajat. Jadi tidak memandang suku, keturunan, apa agamanya, kepercayaan, jenis kelaminnya, kedudukan, warna kulit dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan itu, karena kenyataannya kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu adalah dalam keadaan yang sama ya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia ya, kita harus selalu saling menghormati, saling mencintai ya, harus damai ya antara kita sama manusia ya, saling bertenggang rasa, depo seliro ya, dengan sesama ya. Ya, contoh pengamalan sila kedua dari Pancasila. Contoh pengamalan sila kedua ya, jadi kita tidak boleh ya, membeda-bedakan harkat martabat ya. Tadi ada contohnya seorang gubernur juga bersilaturahmi ya dengan seorang kakeknya, rakyat biasa tentunya. Jadi tidak memandang bagaimana statusnya. Tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya, misalnya menolong sesama kalau kena bencana ya, kalau kena musibah kita harus membantu, berbela sungkawa ya, lalu kita berikan sumbangan, harus berani membela kebenaran dan keadilan. Kalau kita merasa benar, kita harus tidak boleh kita mengalah ya, harus bela. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia di dunia tentunya. Jadi kita juga harus berempati kepada negara-negara lain. Nah, itu sudah sering kita lakukan. Kita memberikan sumbangan atau menyumbang tenaga kalau negara-negara lain kena musibah atau bencana. Ya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, kita harus menempatkan persatuan, kesatuan dan kepentingan keselamatan bangsa negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi apapun kepentingan bangsa, kepentingan negara itu harus diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ya, bila perlu kita harus rela berkorban untuk negara dan bangsa itu apabila diperlukan. Selalu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
kita lihat contohnya. Contoh dari pengamalan sila ketiga ya. Jadi yang terpenting pada masa-masa ini, pada masa pandemi COVID-19, inilah kita perlukan persatuan. Tidak bisa pemerintah sendiri akan menanggulangi penularan COVID-19 ini. Jadi kita harus bersatu untuk melaksanakan protokol kesehatan ya. Pertama, selalu mencuci tangan supaya bersih dengan air mengalir. Kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, yang paling utama adalah selalu memakai masker ya. Paling tidak anak-anak memakai masker. Kalau semua sudah bisa melaksanakan protokol kesehatan, ya niscaya penularan pandemi COVID ini akan bisa berakhir. Ya. Jadi disinilah diperlukan persatuan bangsa Indonesia yang sungguh-sungguh. Ya, yang lain mengembangkan rasa dengan rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia, melihara ketertiban dunia, bersama kemerdekaan, perang adil dan keadilan sosial. Ya, atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, ya, kita berbeda-beda, suku, adat, budaya, bahasa, agama, namun kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa ya. Kita harus bergaul dengan semua suku yang ada di Indonesia ya. Semua agama kita harus bergaul, berhubungan, berkomunikasi. Itu bentuk dari kita bersatu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini mengindikasikan bahwa kedaulatan kita ada di tangan rakyat. Negara demokrasi, jadi rakyat ya yang memegang kekuasaan tertinggi ya. Nah, nanti mengambil kebijaksanaan melalui musyawarah atau musyawaratan. Nah, karena kita berada di tempat-tempat yang jauh-jauh, bisa dipakai suatu perwakilan. Nah, bagaimana pelaksanaannya ini? Di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah, ini buktinya. Jadi kita memiliki hak yang sama ya, kewajiban yang sama, memberikan pendapat. Tidak ada satu orang yang memberikan pendapat itu dipakai, tidak. Jadi kita bersama-sama boleh kesepakatan. Hak dan kewajiban sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Dia berpendapat dulu, tidak boleh memaksa. Kalau pendapatnya lain, biarkan. Nanti kita musyawarahkan mana yang akan dipakai, itulah yang kita jalankan bersama.
mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi kita berusaha dulu bermusyawarah ya, untuk mengambil kebijakan supaya mufakat. Itu yang diutamakan selain mengambil jalan-jalan yang lain. Ya, sama. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dihasilkan dari hasil musyawarah. Jadi kalau ada yang misalnya tidak memiliki pendapat yang diambil keputusannya, itu tidak boleh dia lalai. Dia juga harus melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Jadi itu dilaksanakan oleh semua. Ya, contohnya ya, misalnya pemilihan apa, ketua STT, pemilihan Keliang, Banjar, ketua Karang Taruna, ya, pemilihan ketua kelas, demokrasi, pemilihan apa, misalnya ketua OSIS, ketua panitia, pemilu, pilkada, adalah bentuk dari demokrasi. Nah, ini sidang MPR, sidang DPR, ya. Nah, ini adalah bentuk dari pelaksanaan negara demokrasi. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya, sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah cita-cita terakhir, tujuan dari bangsa Indonesia, itu mencapai keadilan sosial, ya. Baik yang di perkotaan, di desa maupun di pelosok-pelosok, supaya semua memperoleh keadilan kesejahteraan, apakah pendidikan, sandang, pangan, papan. Mengawal perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan sosial kekeluargaan dan gotong royong. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan orang, ya, siapapun itu harus sama sikap kita. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi jangan hanya menuntut hak saja. Jadi kita harus laksanakan juga kewajibannya. Menghormati hak orang lain. Ingat, hak kita dibatasi oleh hak orang lain, ya.
lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Apa yang diperlukan oleh daerah tersebut. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan agar hidup mewah. Kita harus hidup dengan hemat, ya, apalagi energi yang akan bisa habis. Tidak boleh merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras, suka menghargai karya orang lain, manfaat kemajuan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Ya, anak-anakku, mudah-mudahan anak-anak masih semangat ya mengikuti materi MPLS ini. Ya, harusnya begitu ya. Kalau tidak mau terjadi apa-apa nanti. Ya. Nah, demikian tadi Bapak-Bapak tentang bagaimana caranya kita memantapkan lagi wawasan kebangsaan kita. Jadi itulah dari hal-hal yang harus anak-anak lakukan ya, terutama pengamalan dari sila-sila dari Pancasila. Kalau itu sudah bisa dilakukan, dimantapkan, niscaya ya, wawasan kebangsaannya akan kokoh, akan menunjang mencapai NKRI. Itu adalah harga mati ya. Nah, karena anak-anak akan dievaluasi supaya tahu sejauh mana anak-anak mengikuti pemaparan dari Bapak. Bapak akan ngasih tugas buat anak-anak. Silakan anak-anak kerjakan nanti pada buku catatan kalian masing-masing. Kemudian difoto, dikirim nanti lewat guru pendamping anak-anak masing-masing. Ya, tugasnya. Ya, anak-anak sebutkan masing-masing satu buah contoh pengamalan sila-sila dari Pancasila. Di rumah bagaimana, di masyarakat bagaimana contohnya, dan di sekolah bagaimana contohnya. Jadi setiap sila itu berarti anak-anak buat 3 contoh. Karena ada 5 sila berarti anak-anak semuanya buat 15 ya, contoh. Ya, kerjakan pada buku catatan, difoto, dikumpulkan dan dikirim melalui guru pendamping tersebut. Ingat isi identitas kalian ya, kelompok apa isi. Nah, itulah akhir dari pemaparan Bapak. Kalau mungkin anak-anak bertanya, silakan anak-anak ajukan, nanti catat pertanyaannya, tanyakan lewat guru pendampingnya ya. Nanti guru pendampingnya akan ngasih Bapak ya.
Mudah-mudahan Bapak akan bisa menjawab pertanyaan anak-anak. Ya, akhirnya kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak, ada yang salah, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi Bapak ucapkan semangat, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP PGRI 5 Denpasar. Semangat meneruskan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Akhirnya Bapak tutup dengan mengaturkan para musanti. Om Santi Santi Santi.